Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita, mempertemukan kita di dalam naungan agama Islam, di dalam kedekatan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga di bawah naungan guru-guru kita Buya Yahya dan juga Umi Khairus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau-beliau, memberikan kesehatan zahir batin kepada beliau, ditambah cintanya Allah Ta'ala, cintanya Rasulullah SAW kepada beliau, ditambah segala hal kebaikan untuk beliau-beliau agar kita semuanya senantiasa bisa dibimbing, senantiasa bisa diarahkan, senantiasa bisa membawa kebaikan dimanapun kita berada, menebarkan kebaikan untuk kita serta orang-orang terdekatnya kita lewat wasilah lembaga yang beliau bikin, yaitu lembaga Al-Bahjah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempererat tali hubungan antara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yu'allif qulubana, melembutkan hati kita untuk saling selalu bisa bersatu, untuk bisa kompak, untuk bisa bersama-sama memperjuangkan setiap hal yang bisa kita perjuangkan, mumpung masih ada di dunia, mumpung masih ada di alam dunia, mumpung masih dikasih umur sama Allah Ta'ala, kita perjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan. Pondok ini, ilmu ini, hikmah ini, majelis ini, kita perjuangkan semuanya semata-mata untuk nyari ridhonya Allah, nyari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam Qasasul Haq, masih di dalam kisah-kisah Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Sebagian ulama mengatakan sumiyatil Quran Qur'anan li'annahu yuqra, wa sumiyatil kitabu kitaban li'annahu yuktab. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita dinamakan dengan Al-Quran karena esensinya hanya akan bisa terasa di dalam kehidupan kita ketika kita membacanya. Al-Quran diambil dari kalimat qara'a yaqra', diambil dari kata-kata membaca. Ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah kalimat Iqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika malaikat Jibril berdatang memeluk Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, ya Muhammad Iqra'. Jawabannya Nabi, ma ana biqari. Katanya Nabi, saya ini bukan orang yang bisa baca. Dipeluk untuk kedua kalinya, dikatakan lagi Iqra'. Beliau menjawab untuk kedua kalinya dengan mengatakan, ma ana biqari. Saya ini bukan orang yang bisa baca. Baru lafaz yang ketiga malaikat Jibril mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, sampai 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. 5 ayat perdana yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka bisa kita tahu bahwasanya manfaat dari Al-Quran ini baru bisa kita dapatkan ketika kita memahaminya, ketika kita mentadabburinya, ketika kita merutinkan untuk membacanya, ketika kita tidak mengabaikannya, ketika kita menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Ya dibaca, ya dipelajari, ya dipraktekkan.
Karena kalau misalkan Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah saja, hanya kita letakkan di rak rumah kita saja, maka sesuatu yang menjadi mukjizatnya Al-Quran tidak akan bisa terasa di dalam kehidupan kita. Lain dengan kitab-kitab terdahulu, lain dengan Injil, lain dengan Taurat, lain dengan Zabur yang tidak dinamakan Al-Quran tapi dinamakan dengan Alkitab. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, ketika beliau dilahirkan, setelah itu semua orang Yahudi mencemooh Sayyidah Maryam dengan mengatakan, ya Maryam, makana abuki imra'asuin wa makanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, bapakmu bukan orang tercela, ibumu juga bukan perempuan yang tidak terhormat. Kalau ayat ini diteruskan, kok bisa kamu hamil melahirkan tanpa adanya seorang suami? Maka Sayyidah Maryam waktu itu sudah berjanji kepada Allah Ta'ala untuk melakukan puasa dengan cara tidak berbicara apapun. Beliau hanya nunjuk kepada putranya yang baru saja dilahirkan. Maka terjadilah mukjizat pertamanya Nabi Isa yang mengatakan, Inni Abdullah ataniyal kitab, aku adalah seorang hamba Allah, nanti aku akan dikirimkan kepadaku yang namanya Alkitab. Jadi yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu bukan Al-Quran, melainkan Alkitab. Kenapa kok Alkitab? Li'annahu yuktab. Karena kitab-kitab terdahulu itu dituliskan saja tanpa perlu dibaca ataupun dihafalkan. Dibaca iya, tapi tidak untuk dihafalkan. Kenapa? Karena yang digampangkan bacaannya, digampangkan untuk dihafalkan, tidak ada rasa bosan untuk membacanya, itu hanya ada di dalam Al-Quran saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan ayat-ayat yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya, ayat-ayat tersebut, firman-firman tersebut hanya sebagai manhajan, walaysa mu'jizatan, hanya sebagai pedoman hidup, bukan sebagai mukjizat. Sedangkan Al-Quran yang sampai detik ini ada di antara kita, kita baca, kita pelajari sejak 1400 tahun yang lalu, dipakai tanpa ada perubahan sekalipun, fungsinya adalah manhajan wa mu'jizatan. Jadi pedoman hidup sekaligus mukjizat. Mukjizat ada di rumah kita, Bu. Mukjizat bersama dengan kita, Bu. Mukjizatnya Nabi Muhammad mampu kita rasakan, mampu ada di dalam relung-relung diri kita ketika kita memasukkan itu ke dalam hati kita. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu hanya sebagai manhaj, pedoman hidup, bukan mukjizat. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu semuanya mukjizat ar-ru'ya yang mampu dilihat. Makanya ketika yang lalu kita bahas tentang bagaimana Nabi Allah Musa menggiring pasukannya, giring umatnya untuk menyelamatkan diri dari pasukannya Fir'aun. Allah Ta'ala menceritakan, wa in farakna bikumul bahra fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Wahai Bani Israel, wahai pengikutnya Nabi Allah Musa, apa kamu lupa ketika Allah Ta'ala membentangkan jalan di tengah lautan sehingga kamu mampu menyeberanginya, sedangkan pasukannya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Wa antum tandurun, kalian melihat dengan kedua mata kalian. Ini mukjizatnya Nabi Musa. Tongkatnya dilemparkan berubah jadi ular, tangannya dimasukkan ke dalam jubahnya berubah menjadi bercahaya. Ini mukjizatnya, semua mukjizat yang mampu dipandang. Nabi Isa mukjizatnya pun juga demikian. Nabi Isa mampu menghidupkan yang sudah mati, mampu mengobati orang sakit kusta, sakit lepra, mampu berbicara ketika beliau masih ada di gendongan, masih bayi, belum bisa apa-apa, beliau sudah mampu berbicara. Ini semuanya adalah mukjizat yang mampu dilihat.
Tapi lain dengan Al-Quran, lain dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, kalau misalkan lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang munafik, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala, perkataan mereka mengatakan lau kunna nasma' au na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu ketika saya di dunia, saya memilih untuk mendengarkan mukjizat, saya memilih untuk mendengarkan seruannya Allah, saya memilih untuk mendengarkan apa yang menjadi seruannya Nabi Muhammad. Seandainya saya mendengar dan saya membuka hati saya, niscaya saya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mukjizatnya Nabi bukan mukjizat yang dilihat, tapi mukjizat yang didengar dan dirasakan dengan nurani yang baik. Makanya semua orang, semua manusia yang hidup setelah zamannya Rasulullah SAW tetap dianggap sebagai umatnya Nabi, tetap dianggap sebagai pengikutnya Rasulullah SAW. Meskipun kita nggak ketemu langsung, meskipun kita nggak duduk langsung, meskipun kita tidak mendengar langsung, meskipun kita nggak pernah ketemu secara jasad dengan Rasulullah SAW, tapi mukjizatnya Nabi baqiyah ila yaumiddin. Mukjizatnya Nabi akan tetap bisa kita rasakan sampai akhir zaman nanti, yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan di dalam surat atau kisah yang kita bahas di bulan kesuwen 2 bulan yang lalu apa 1 bulan yang lalu, saya lupa. Walhasil ini ceritanya masih tentang kemokongannya Bani Israel. Ngerti nggak buat jenengan mokong? Mokong ini bahasanya orang Malang, Bangil, Surabaya, ini mokong. Jadi saking mokongnya Bani Israel, jangan nggak usah heran kalau sekarang ini orang-orang Israel itu punya perangai yang semacam itu. Punya perangai mokong, punya perangai nggak peduli, punya perangai seakan-akan hatinya mati. Bahkan kalau kita lihat, kayaknya iblis, setan pun insecure sama jahatnya mereka. Jangan tahu insecure. Nggak pede. Setan ini kayaknya nggak pede sama mereka. Fir'aun kalah Fir'aun sama mereka. Fir'aun zamannya Nabi Musa yang dibunuh hanya anak laki-laki saja. Anak laki-laki yang lahir di tahun ganjil dibunuh, di tahun genap nggak dibunuh, ganjil dibunuh, tahun genap nggak dibunuh. Karena takut dengan mimpi yang pernah dilihat bahwasanya kerajaannya akan habis di tangan seorang laki-laki, anak laki-laki akan lahir di tahun ganjil dari kaum Bani Israel. Jadi kalau bunuh pun pilih-pilih. Bayi-bayinya tak saya dibunuh, ibunya nggak dibunuh, bapaknya nggak dibunuh, keluarganya nggak dibunuh. Nah sekarang, nggak anak, nggak ibu, nggak bayi, nggak apapun, nggak siapapun dibunuh semuanya. Dibantai habis, dihabiskan. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa insecure sama Fir'aunnya Bani Israel zaman sekarang ini, parah sekali. Parah sekali, dihancurkan semuanya, dihabisi semuanya. Bahkan sampai dikisahkan ada seorang perempuan yang bawa bayi baru lahir sekitar 1 minggu, dia terpaksa harus pindah karena rumahnya sudah dihancurkan. Dia pindah dari utara ke selatan, ternyata sambil di istilahnya di belakangnya itu pasukan Israelnya tetap menjaga. Dikatakan bayi masih seminggu nangis nih, wajar napa mboten? Wajar, apalagi dia kehausan, kepanasan, nggak punya tempat tinggal dan lain sebagainya, nangis di sepanjang jalan. Maka dikatakan satu pasukan Israel ini langsung datengin ibu tersebut, ditembak bayinya dan masih ada di gendongan ibunya. Setelah itu dikatakan si ibu ini masih pengen, istilahnya anaknya sudah mati, sudah meninggal, masih mau gendong, mau dibawa ke tempat pemukiman. Nanti kalau misalkan ada tempat untuk ngubur, akan dikuburkan di tempat tersebut. Tidak boleh, tidak boleh. Suruh ninggal bayinya di tengah jalan.
Niki nopo enggak biadab nih. Jadi parah sekali. Jadi orang Israel itu memang terkenal dengan perangainya yang semacam itu, dan sepertinya semakin tahun, semakin zaman, semakin mendekati akhir zaman, kebiadaban mereka bertambah dan bertambah. Dan ini enggak akan selesai, Bu. Sampai kapan? Sampai terjadinya kiamat. Sampai terjadinya kiamat, orang Israel akan tetap menjadi orang-orang yang punya perilaku semacam itu. Tapi enggak semuanya, istilahnya bukan berarti semua orang Yahudi biadab, enggak. Zionisnya ini saja. Orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang enggak beres, pemikiran-pemikiran yang enggak genap, mereka inilah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang kisahnya Nabi Musa. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang lalu kita menceritakan bahwasanya umatnya Nabi Musa ini dibawa sebanyak 70 orang untuk mendengarkan langsung apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa. Nabi Musa ini punya julukan yang namanya Kalimullah, manusia atau seorang nabi yang kalau ketika mendapatkan wahyu seringkali tidak lewat perantara malaikat Jibril, tapi Allah Ta'ala langsung berbicara kepada beliau. Dikatakan untuk meyakinkan umatnya, untuk menambahkan keimanannya Bani Israel, Nabi Musa ngajak 70 orang untuk ikut serta menyaksikan, mendengarkan bagaimana Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Allah Musa. Dibawa ke satu tempat, ke Bukit Tursina, di dalam gua, masuk ke dalam gua tersebut, mendengar langsung bagaimana Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Allah Musa sampai selesai, dari mulai hukum-hukum, nasihat-nasihat, hikmah-hikmah dan lain sebagainya. Keluar dari tempat tersebut, bukannya nambah imannya, mereka malah mengatakan, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, enggak puas kami hanya dengan mendengar, enggak puas kami cuma dengan pakai telinga saja. Kami ingin melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikasih nikmat, minta tambahan nikmat lagi. Jika belum selesai nikmat yang satu, bukannya mensyukuri nikmat tersebut, tapi minta di atasnya, bahkan sampai ke tingkat mengancam. Jadi dikata mereka mengatakan, ya Musa lan nu'mina, wahai Musa kami tidak akan. Dulu kita juga bahas lafaz yang digunakan adalah lam sama nun. Kalau di dalam bahasa Arab ada kalimat tidak itu pakai kalimat la, ada kalimat lam, ada kalimat lan. Kalau la itu jawaban untuk mengatakan tidak. Kalau lam itu artinya belum. Lam asyrab, saya belum pengen minum. Tapi kalau misalkan pakai kalimat lan, lan ini artinya tidak akan. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami enggak mau beriman kepada kamu kecuali langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka Allah Ta'ala langsung menurunkan azabnya pada saat itu juga, dimatikan 70-70-nya dalam satu waktu. Dibunuh sama Allah Ta'ala dalam satu waktu, tapi matinya mereka ini bukan 70 langsung mati semuanya, tidak. Satu persatu dimatikan oleh Allah Ta'ala, disaksikan oleh teman-temannya. Karena murkanya Allah, karena marahnya Allah, dengan tidak ada syukurnya mereka, dengan kebiadaban apa yang keluar dari lisan mereka, karena kekurang ajaran mereka kepada nabinya, sama Allah Ta'ala dimatikan dengan menggunakan sa'iqah. Sa'iqah itu suara yang luar biasa kencang yang bikin mereka semuanya ini mati. Fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun, dan kalian satu persatu melihat langsung seperti apa? Koncoku mati, koncoku mati, koncoku mati, koncoku mati. Seperti itu.
wa antum tanzurun tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dikatakan setelah 70 orang sahabatnya Nabi Musa ini tadi wafat, meninggal dunia, Nabi Musa ganti yang munajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mereka adalah kaum yang tidak ngerti. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, bagaimana nanti saya akan berbicara kepada umat yang lainnya. Ya Allah, mereka adalah umat terbaik di antara yang lainnya, tapi Engkau matikan mereka dalam sekejap. Ya Allah, bagaimana saya mau membawa mereka yang sudah jadi mayat 70 orang ini, saya sendirian ini, gimana caranya? Apa yang mau saya katakan? Munajat, minta sama Allah Ta'ala untuk mereka ini diampuni sama Allah Ta'ala. Dan setelah itu diampuni sama Allah, diampuni sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kami bangkitkan kalian satu persatu agar nambah syukurnya kalian. Biar nambah syukurnya. Orang kalau gak usah mati, Bu, gak usah mati. Jenengan sakit, ketika dalam keadaan sakit, ngerti gak makna dari sehat? Ngerti. Jenengan punya gigi, berapa gigi ini? 30 ada? 28, 28 atau 30 giginya kita ini, misalkan satu aja dikasih sama Allah Ta'ala sakit, yang biasanya maempeye enak malah loro, yang biasanya makan daging kerauk-kerauk enak jadi sakit. Jadi ini nggak enak dimakan, ini nggak enak dimakan, mau tidur nggak enak, bengkak ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya kita jadi tahu rasa nikmatnya gigi satu yang sakit ini tadi, nikmatnya kalau pas sehat itu seperti apa. Harusnya harusnya seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, setelah itu dibebaskan oleh Allah Ta'ala, harusnya yang nambah adalah syukurnya, tambah terima kasihnya. Kayak kita sekarang ngaji, dikasih sama Allah Ta'ala hawa yang gak panas-panas banget koyok biasa nih, alhamdulillah masih nambah ngantuk jadi liar-liar, tapi nikmat ngajinya, jadi nikmat, ndak hujan, ndak terlalu panas, dikasih kesempatan untuk datang, dikasih kesempatan untuk duduk. Jangan bayangkan kalau kita sekarang ada di rumah, kira-kira lagi ngapain? Paling kayak gelundang-gelundung di depan TV atau lagi scroll Instagram. Ndak gitu tidur. Kalau nggak gitu kita tidur. Yang pertamanya waktunya kita kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada maknanya, nggak ada pahalanya, dikasih sama Allah Ta'ala kesempatan untuk dapat pahala. Jadi ketika kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala, apalagi nikmat itu setelah sebelumnya nggak ada, diadakan, ini harusnya kan nambah syukurnya. Apalagi yang terjadi kepada Bani Israel, bukan cuman sakit, bukan cuman musibah, tapi kematian. Mati, Bu, ngerasa mati. Mohon maaf, saya jangan difoto, jangan di video. Jadi istilahnya ini yang terjadi kepada Bani Israel ini bukan cuman sakit, bukan cuman musibah, tapi dimatikan sama Allah Ta'ala. Harusnya nambah. Yang jadi harapannya Allah Ta'ala, la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Dan para ulama mengatakan ayat ini diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, menjadi kisah yang paling mengena kepada Nabi Muhammad SAW, juga fungsinya sebagai tasliyatan lahu, jadi penghibur untuk Rasulullah SAW. Ketika beliau dihina, ketika beliau direndahkan, ketika melihat umatnya nggak patuh kepadanya, ketika melihat umatnya nggak mau beriman kepadanya, ketika melihat umatnya mendustakan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bisa berkaca. Nabi Musa juga diginikan, Nabi Isa juga diginikan, sampai diangkat ke atas tiang salib. Tiang salib niku, Bu, fungsinya itu untuk menghinakan, untuk menghinakan seseorang atau seseorang yang melakukan kriminalitas tingkat tinggi, itu hukumannya adalah disalib. Kalau di dalam agama Islam ada hudud atau aturan, orang itu kalau sampai melampaui batas
di dalam kriminalnya mereka harusnya disalib. Siapa kalau di dalam Islam siapa? Begal. Jadi para pencuri yang bukan cuma mencuri saja sambil membunuh. Kalau orang dibunuh saja, orang bunuh tok, membunuh enggak tok, Jadi kalau ada orang bunuh orang lain, kayak kita misalkan di dalam Islam itu ada hukumannya orang mencuri. Kalau di atas nisab, maka hukumannya adalah dipotong tangannya sebelah kanan sampai sepergelangan. Nyuri lagi, tangan kirinya dipotong. Nyuri lagi, kaki kanannya dipotong. Nyuri lagi, kaki kirinya dipotong. Kalau misalkan masih mencuri lagi, dikatakan, ada yang mengatakan dipenjara sampai mati, ada yang mengatakan dihukum mati. Tapi hukuman matinya ini ya dihukum dipenggal kepalanya setelah itu selesai. Nggak sampai disalib. Disalib ini kan penghinaan. Kenapa? Karena seseorang ditaruh di atas kayu, dipentang, tangannya dilebarkan, kakinya diikat, setelah itu tangannya dipaku, kakinya dipaku. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Ini bukan cuma hukuman, tapi penghinaan. Penghinaan. Jadi orang kalau di dalam Islam yang harusnya diperlakukan seperti itu atau hukumannya sampai ke tingkat disalib adalah mereka-mereka yang mencuri sekaligus membunuh. Para gerombolan biasanya begal yang ada di tempat sepi, mereka nunggu kalau ada kafilah lewat, nanti dijarah semuanya, manusianya dibunuh, hartanya dicuri. Nah ini hukumannya adalah disalib. Nabi Isa sampai naik ke atas tiang salib, bukan untuk menggugurkan dosanya umatnya, bukan, tapi karena beliau dihinakan oleh umatnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi semua hal yang terjadi kepada nabi-nabi terdahulu menjadi inspirasi atau menjadi pembelajaran untuk Rasulullah SAW dan untuk siapapun yang jalan di belakangnya Nabi. Jadi orang kalau dakwah, orang kalau ngajar, orang kalau ngajak orang lain untuk ngikuti Nabi Muhammad, ini enggak mungkin tidak dilecehkan, dihinakan, dicemooh, dibilang begini, dan lain sebagainya. Ini pasti. Saya pun demikian. Ada yang mengatakan saya Syiah, ada yang mengatakan teroris. Guru-guru cadaran itu dibilangnya saya teroris. Padahal ngeracik bom aja nggak bisa. Kok ngeracik bom? Megang pistol aja nggak pernah, kecuali pistol-pistolan. Kok dibilangnya teroris? Jadi itu akan selalu ada, dan ini menjadi tasliyatan lin Nabi Muhammad SAW. Jadi hiburan. Wahai Muhammad, bukan cuma kamu yang diginikan, tapi bahkan nabi-nabi terdahulu pun juga seperti itu. Jadi dikatakan tasliyatan li Rasulullah SAW wa hum ya'lamuna sidqa. Katanya Allah Ta'ala ingin mengajarkan kepada Nabi, wahai Nabi, kamu ada di atas kebenaran, kamu ada di atas kejujuran, kamu ada di jalan yang benar, tapi semua orang yang jalan di tempat yang sama dengan dirimu akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya nabi-nabi terdahulu. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillahi walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, laqad kudzibat rusulun min qablik. Semua rasul-rasul, semua nabi-nabi yang datang sebelum dirimu semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Fasabaru ala ma kudzibu. Tugasmu adalah bersabar atas dustaan-dustaan tersebut, atas perkataan-perkataan buruk tersebut. Wala mubaddila li kalimatillah. Dan sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala datangkan kepadamu, apa yang menjadi keyakinanmu, apa yang menjadi keimananmu, tidak akan pernah dirubah sama Allah dan tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman nanti. Yang diimani sama Nabi Allah Adam dengan yang diimani sama Nabi Muhammad sama.
Yang diimani sama Nabi Allah Nuh dengan yang diimani oleh kita semuanya sama. Yang menjadi imannya para nabi-nabi terdahulu dengan imannya orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, la mubaddila li kalimatillah, nggak ada yang berubah. Maka ketika kita menggali semua hal tentang keimanan, tentang keislaman, itu menunjukkan kalau kita ada di jalan yang sama dengan jalannya Rasulullah SAW. Tuhan yang mampu merubah manusia-manusia terdahulu juga mampu merubah keadaan kita. Tuhan yang mampu mengistimewakan orang-orang terdahulu juga maha mampu untuk mengistimewakan kita. Tuhan yang mampu mengangkat derajatnya orang-orang terdahulu juga maha mampu untuk mengangkat derajat-derajat kita. Bahkan sampai ke tingkat orang-orang semacam Sayyidina Umar bin Khattab yang keluar dari rumahnya sudah bawa pedang dengan niatan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, justru pulang dari rumahnya Nabi menjadi manusia yang paling taat kepada Nabi dan paling pertama untuk mengikuti apapun yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, masa bakoni Abu Bakrin bi khairin, saya nggak pernah bisa menang satu-satunya saingan saya di dalam kebaikan untuk ngambil pertama kali dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya bisa mengalahkan semuanya kecuali satu orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu backgroundnya Sayyidina Umar seperti apa? Tukang gelut, tukang malakin orang, tukang ngambil hartanya orang, keluar dari rumahnya niatnya sudah bawa pedang, niatnya mau bunuh Nabi, justru menjadi orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Yang bisa merubah Sayyidina Umar juga maha mampu untuk merubah kita. Yang bisa mengindahkan Sayyidina Umar juga mampu bisa mengindahkan kita. Yang bisa nambahi imannya Sayyidina Umar juga bisa menambahkan iman di dalam hati-hati kita. Tinggal apa yang harus kita lakukan? Buka telinga, buka hati. Buka telinga untuk mendengarkan kebenaran dan ikuti kebenaran tersebut dengan hati-hati kita. Jangan sampai nyesel, jangan sampai terlambat dan kita baru menyesalinya. Jangan sampai ditunda sehingga apa yang harusnya kebaikan itu hadir di dalam diri kita akhirnya terlewat dari diri kita. Jadi ini kita belajar dari umatnya Nabi Allah Musa, bagaimana ketika seseorang terkalahkan oleh hawa nafsunya, terkalahkan oleh kesombongannya, terkalahkan oleh kecongkaannya, terkalahkan dengan rasa tentang dirinya, dia bisa sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mampu melakukan sesuatu yang gak masuk akal untuk bisa dilakukan oleh seorang manusia. Bisa ngomong kurang ajar sama nabinya, bisa ngomong kurang ajar kepada Tuhannya, bisa nggak beriman padahal mukjizat ada di depan mata. Mukjizat ada di depan mata, kebaikan ada di depan mata, tapi ketika seseorang hatinya ditutup, hatinya dibalik, hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya merasa bahwa dia lebih berhak, sama halnya seperti Nabi Musa yang punya kaki untuk berjalan, punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat. Harusnya aku yang dengar dari Tuhan, harusnya aku yang melihat kepada Tuhan, harusnya aku yang diturunkan Taurat, harusnya aku yang lainnya, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan kita belajar dari apa yang dilakukan sama Bani Israel, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Dan ini butuh yang namanya mujahadah, ini butuh yang namanya tazkiyah, penyucian diri. Kita ngoreksi apa yang buruk di dalam diri kita, apa yang salah dari dosa-dosa kita,
apa yang nggak benar dari jalan hidup kita, kita koreksi. Gimana ya caranya biar jadi lebih baik? Gimana ya biar caranya lebih khusyuk? Gimana ya caranya lebih ngerti? Gimana ya caranya setiap hari-hari saya, setiap dari berlalunya waktu-waktu saya bukan cuma lewat begitu saja, tapi saya menjadi manusia yang selalu berproses menjadi semakin baik dan semakin baik. Jangan dituruti, Bu. Kalau kita punya rasa, ada orang berbuat salah kepada kita atau orang melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, jangan dituruti untuk membenci orang tersebut. Jangan dituruti untuk nggak menyapa orang tersebut, atau jangan dituruti untuk tidak memaafkan orang tersebut. Yang rugi kita. Karena apa? Karena menunjukkan kalau di dalam diri kita ini ada yang namanya kesombongan. Kalau kita salah, gampangkan untuk ngomong, minta maaf. Kalaupun orang lain salah kepada kita, gampangkan untuk memaafkan. Kenapa? Karena ketika kita nuruti rasa-rasa egoisme seperti itu, ini yang akan tertutup, yang akan terhijab, yang akan ada batasan untuk mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala adalah kita. Makanya kalau kita mengatakan, ya Allah, saya sholat sekian tahun, bahkan mungkin sekian puluh tahun, tapi koyo ene nggone jero dodo kok ora enek akarnya sama sekali. Berbuat buruk masih jalan, ngelaku orang masih iya, bohong masih jadi kebiasaan, melakukan perkara-perkara buruk kita masih tanpa beban. Berarti yang salah apanya? Yang salah umur kita kah? Atau yang salah perangai kita kah? Yang salah perangainya kita. Yang salah kurangnya kita di dalam memahami makna-makna ketuhanan, makna-makna risalah dari Nabi Muhammad SAW. Belajar. Allah Subhanahu Wa Taala istilahnya menjanjikan, barang siapa yang bermujahadah, barang siapa yang senantiasa berusaha, lanahdiyannahum subulana. Katanya Allah Ta'ala, akan kami tunjukkan bagi mereka itu jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang akan membawa mereka ke dalam ketenangan, yang akan bawa mereka kepada keimanan yang benar, yang akan bawa mereka untuk semakin dekat dan semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua hal dari hari-hari kita, semua perkara yang datang kepada diri kita, semuanya adalah ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Dan setiap ujian mesti ada dua orang, mesti ada dua keadaan, lulus atau tidak lulus. Lulus atau tidak lulus. Kalau kita tidak lulus, berarti remedi. Apa remedi ini? Ngulang. Jadi kalau sekarang ini kita merasa, ya Allah Gusti, kok panggah ngene-ngene ae rezeki saya. Kok masih seperti ini saja ekonomi saya. Berarti jenengan masih ada di dalam ujian ekonomi, belum keluar dari ujian tersebut. Tapi kalau misalkan kita berusaha mensyukuri, berusaha mensabari, berusaha untuk berbuat yang terbaik dengan keadaan ekonomi yang semacam ini, jenengan akan dikeluarkan dari tempat tersebut. Dikeluarkannya bisa jadi diangkat masalah tersebut, bisa jadi tetap ada di dalam masalah tersebut, tapi kita bedanya kita sudah tidak menganggapnya sebagai masalah lagi. Sebagai masalah lagi. Nabi-nabinya Allah Ta'ala semuanya dapat ujian, dan semua nabi-nabi itu mencontohkan bagaimana caranya keluar dari cobaan-cobaan tersebut. Gimana caranya keluar dari cobaan tersebut? Nabi Allah Ibrahim ketika diuji sama Allah Ta'ala berupa rasa sakit yang keluar dari lisannya, beliau mengatakan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Katanya Nabi Ibrahim,
Tuhan yang ngasih sakit kepada diriku juga yang akan menyembuhkan diriku. Wa huwallazi yut'imuni wa yasqin, dan Tuhan itu juga yang ngasih saya makan, yang ngasih saya minum, yang ngasih saya perkara-perkara baik yang hadir di dalam diri saya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Sakitnya itu bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk dinikmati. Nggih. Sakit mau buatan jenengan menikmati sakit loro untu enak nyamannya ini bentuk kasih Tuhan kepada saya. Sekian lama dipakai makan sate gampang sedilu tak insyaallah nanti wa idza maritu fa huwa yashfin. Nabi Ibrahim dikasih sakit, dikasih ujian sakit sama Allah Ta'ala ini sebentar, bukan sakit yang parah sekali. Makanya beliau mengatakan wa idza maritu fa huwa yashfin. Tapi kalau kita yang tahu nabi-nabi yang dapat ujian sakit yang luar biasa besar, beliau mengatakan yaitu Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub itu beliau mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya ini engkau uji dengan rasa sakit. Wa idza massanil ba's, katanya beliau tidak pernah mengeluh dengan sakitnya tersebut. Tapi ketika sakit itu sampai di satu titik di mana sakit itu mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganggu cara beliau untuk bermunajat kepada Allah, ganggu cara beliau untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru beliau mengeluhkan hal tersebut. Kalau kita kan ngeluhnya ora iso mangan sate neh, ora iso ngeletak payet neh, gak bisa makan ini lagi. Kalau Nabi Allah Ayub, beliau ngeresulo istilahnya, minta sama Allah Ta'ala untuk disembuhkan karena merasa, ya Allah, sakit ini sudah mulai mengganggu ibadahku. Ya Allah, sakit ini sudah mulai mengganggu tahajudku. Ya Allah, sakit ini sudah mulai mengganggu keadaan fisikku yang harusnya bisa tak pakai dakwah jadi nggak bisa dakwah, yang harusnya bisa ngajar jadi nggak bisa ngajar, yang harusnya bisa ngingetkan orang jadi nggak bisa ngingetkan orang, yang biasanya bisa ngimami sholat jadi nggak bisa ngimami sholat. Jadi beliau keluh kesahnya itu minta disembuhkan sama Allah Ta'ala karena ini mulai mengganggu keadaan ibadah-ibadah saya. Maka disembuhkan sama Allah Ta'ala. Disembuhkan sama Allah Ta'ala, bahkan diganti dengan yang baik dan lebih baik lagi. Hartanya habis, diganti dengan yang lebih baik lagi. Anak-anaknya habis, diganti dengan anak-anak yang lebih baik lagi. Kesehatannya yang pertamanya diambil sama Allah Ta'ala, disehatkan dengan kesehatan yang lebih baik lagi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan satu ujian, itu nunjukkan bahasa kasihnya Allah Ta'ala untuk pengen ngelihat kita. Kita ini masuk di dalam golongan orang yang bisa lulus dari ujian tersebut atau tidak. Kalau nggak bisa, maka akan terulang, akan terus ada di dalam lingkup tersebut sampai kapan? Sampai lulus, sampai mati nggak lulus, ya sudah, ada tetap berada di dalam level tersebut. Tapi kalau misalkan kita naik lulus ujian ekonomi lulus, naik. Ke ujian apa lagi? Ujian kesabaran. Ujian kesabaran lulus, naik lagi ke ujian syukur. Ujian syukur bisa lagi naik ke ujian ikhlas, ke ujian ketulusan, ke ujian yang menunjukkan seberapa seriusnya dia untuk di dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus seperti itu didikannya Allah Ta'ala. Puncaknya ketika apa? Puncaknya ketika ruh kita ada di dalam kategori ruh yang mutmainnah. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, untuk mereka-mereka yang punya ruh sampai tingkat mutmainnah, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Wahai hambaku yang punya hati yang luar biasa tenang, dikasih nikmat tenang, dikasih enggak nikmat tenang, dikasih sehat tenang, dikasih sakit tenang, dikasih harta tenang, dikasih kemiskinan juga tenang, dikasih pangkat tenang, dan dikasih pangkat juga tenang. Ini orang manusia-manusia yang hatinya luar biasa tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silahkan kamu kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Karena ruhnya yang luar biasa indah, karena ruhnya yang luar biasa tenang, Allah Ta'ala bahkan mengatakan irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Radiyah, siapa yang radi? Hamba tersebut ridho dengan semua ketentuan dari Allah Ta'ala, sehingga Tuhannya pun ridho kepada dirinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan masuk di dalam golongan hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam syurgaku. Silahkan masuk ke dalam golongan hambaku dan silahkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Salah satu sahabatnya Nabi yang ketika beliau wafat, tahu-tahu ada kertas turun dari langit dan ternyata di atas kertas tersebut ada tulisan ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, Hibrul Ummah, yang dapat julukan tintanya umat Islam, tintanya umat Islam, yang mendedikasikan seluruh hidupnya, untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kenikmatan mengalami masa muda bersama Nabi, dan beliau menggunakan itu dengan sebaik-baiknya, sampai dikatakan ketika Rasul, salah satu kebiasaannya Nabi, beliau setiap kali minum, ini nggak pernah dihabiskan sama Nabi. Beliau kalau minum nggak pernah dihabiskan. Nanti yang pertama dikasih adalah mereka-mereka yang ada di sebelah kanannya Nabi. Dikatakan suatu hari ketika Rasulullah duduk minum, beliau waktu itu yang diminum sama Nabi adalah susu. Beliau minum susu. Setelah itu dilihat sebelah kanannya ada Abdullah bin Abbas, masih kecil, anak kecil, usianya masih sekitar 7 tahun. Di sebelah kirinya Nabi ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang usianya hampir seusia sama Rasul, cuman beda 3 tahun aja. Antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu usianya cuman beda 3 tahun. Dan dilalah Nabi Sayyidina Abu Bakar itu 3 tahun setelah wafatnya Nabi, beliau nyusul wafat. Jadi pengikutannya sama Nabi Muhammad atau ittibanya sama sunnahnya Nabi sampai usia wafatnya pun sama dengan usia wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua manusia laki-laki yang pernah ikuti apapun yang pernah dilakukan Nabi, itu Sayyidina Abu Bakar, sampai wafatnya pun usianya sama. Dikatakan sebelah kirinya ada Abdullah bin Abbas, sebelah kanannya Abdullah bin Abbas, sebelah kirinya ada Abu Bakar As-Siddiq. Sama Nabi Muhammad ditengok, ini minum, ini air ini habis tak minum ini tak kasihkan siapa? Biasanya dikasihkan ke sebelah kanan, yang kanannya anak kecil, sebelah kirinya orang sepuh. Nabi Muhammad nanya sama Abdullah, ya Abdullah, atardo, apa kamu ridho kalau minuman ini aku berikan kepada Abu Bakar? Katanya Abdullah bin Abbas, enggak ya Rasul, wong niki barokah, wong barokah, istilahnya, dan saya berhak karena saya ada di sebelah kanan. Maka diberikan sama Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Abbas. Jadi duduk sama Nabi, ngobrol seringkali sama Nabi, belajar bersama dengan Nabi. Mulai dari semenjak usia muda didoakan sama Rasulullah SAW, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu tafsir wa alhimhu fit ta'wil. Katanya Nabi, ya Allah kasih kepada Abdullah bin Abbas ini kefahaman luar biasa di dalam Al-Quran dan pentakwilan untuk mensyarahkannya kepada umat. Terbukti, dikatakan setelah wafatnya Nabi, Abdullah bin Abbas masuk usia remaja sampai usia 20 tahunan.
itu rumahnya nggak pernah sepi dari mereka-mereka yang menuntut ilmu. Sampai ada jam-jamnya, sampai dijamin 24 jam waktunya Abdullah bin Abbas itu yang dipakai, istilahnya hampir seluruhnya itu dipakai untuk umat. Jadi ada sesi-sesinya. Dikatakan Abdullah bin Abbas itu misalkan dari pagi sampai duhur itu waktunya untuk mereka-mereka yang mau belajar Al-Quran. Waktunya untuk mereka yang belajar Al-Quran. Ayo mau nanya tentang Al-Quran, yang mau ngapalin Quran, yang mau belajar tentang Al-Quran, silakan masuk. Itu penuh rumahnya Abdullah bin Abbas dari orang-orang yang bertanya, datang dari berbagai macam penjuru negeri. Nanti istirahat tengah hari, istilahnya sholat duhur dan lain sebagainya. Nanti habis duhur, ayo yang bagian nanya masalah tafsir masuk. Nanti sore yang bagian nanya fikih. Nanti habis maghrib yang bagian nanya tentang hadis. Nanti tentang sirah. Jadi sepanjang hidupnya, setiap harinya diisi dengan orang-orang yang nyari ilmu. Dan dikatakan semua orang nanya, semua orang bertanya, semua orang curhat tentang masalahnya. Dan tidak ada satupun di antara mereka keluar dari rumahnya Abdullah bin Abbas kecuali puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abbas. Dari mulai dalilnya, kisahnya, hikmahnya, ilmunya, itu semuanya terpuaskan dengan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas. Seperti ini, manusia kalau mendedikasikan dirinya untuk Allah, dedikasikan dirinya untuk agama, dedikasikan dirinya untuk Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala pun juga akan membalasnya dan menunjukkan perkara tersebut untuk terlihat di antara umatnya. Sebagian mengatakan ketika Abdullah bin Abbas dikuburkan, ada yang mengatakan ada kertas jatuh dari langit, ada yang mengatakan suara keluar dari dalam kubur yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin kita sama Allah Ta'ala dikasih hati-hati yang tenang, dikasih rasa-rasa iman yang mampu membuat hati kita ini menjadi ridho dengan setiap hal yang sedang terjadi kepada kita, dengan setiap cobaan yang ditimpakan sama Allah Ta'ala untuk kita, dari setiap permasalahan yang masuk ke dalam kehidupan kita. Mungkin sama Allah Ta'ala kita dikuatkan, diistiqomahkan, terus ditambah syukurnya, terus ditambah sabarnya, terus ditambah ketakwaannya, terus ditambah kekhusyuannya, sehingga kita nanti ketemu sama Allah Ta'ala ketika ajal kita datang, ketika kematian menjemput kita masuk di dalam golongan hamba-hamba yang radiyatan mardiyah, yang ridho sama Allah dan Allah Ta'ala pun ridho kepada kita. Dan ketika kita diridhoi sama Allah Ta'ala, maka semua perkara setelah kematian kita akan ditanggung, kenyamanannya, keindahannya, kenikmatannya, dan semakin ke belakang semakin nikmat. Ketika kita dapati kubur kita nikmat, yang setelahnya tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, puncaknya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sama Allah Ta'ala kita diberkahi umur kita, diberkahi harta kita, diberkahi segala hal yang masuk di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nambahkan di dalam diri kita ilmunya, barokahnya, sir dari setiap apa yang kita baca dari Al-Quran, sir dari setiap apa yang kita baca dari zikir-zikir, sir dari apa saja yang terkandung dari setiap sholawat-sholawat yang kita lantunkan. Dan mungkin sama Allah Ta'ala kita dijaga, kita, anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dijaga dari akidah yang melenceng, dijaga dari pemahaman yang enggak benar, dijaga dari keilmuan-keilmuan yang menyesatkan. Dan semoga kita, anak cucu kita, generasi setelah kita ditambah terus, dijaga terus, ditambah keistiqomahnya dan ditambah akidah-akidah yang benar, dan ditambahkan nikmat untuk bisa semakin meluaskan dakwah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.